Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ya Rabbana ala husnil muamalati bik, a'inna ya Rabbana ala da'wati ilaika, a'inna ya Rabbana ala tarbiyati awladina. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina wahdina ya Rabbana subulas salam, ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik, wa minal mutazawirina fik, wa minal mutajalisina fik, wa minal mutabadilina fik, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Sangat kami cintai, kami muliakan para pejuang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa itulah yang harus kita hadirkan. Merasa kalau kita berjuang bersama Rasulullah. Karena dengan kesadaran makna itulah akan memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan. Karena kita semua merindukan untuk bisa bersanding dengan Rasulullah. Maka semua harus merasa perlu untuk menjadi pejuang baginda Nabi. Yang sudah bisa bergabung bersyukurlah, yang belum bersegeralah. Karena apapun yang kita lakukan saat ini nyambung rantainya, mata rantainya rambung dengan orang yang sebelum kita dari para guru dan seterusnya hingga sampai bersama Rasulullah. Dan ingat, semua pertemuan, semua perkumpulan jika tidak diniatkan di dalam hati untuk bisa bertemu dengan baginda Nabi adalah pertemuan yang sia-sia. Alangkah banyaknya perkumpulan dan perkumpulan. Kita melihat perkumpulan yang banyak, bisa saja belasan orang, ratusan, ribuan. Tapi jika itu bukan karena untuk Allah dan Rasulnya, bukan untuk mendekat kepada Allah dan kepada baginda Nabi, maka itu perkumpulan sia-sia. Alhamdulillah, di Muara Basung, Bengkalis, sudah ada medan untuk kita berkumpul di jalan Allah dan di jalan Rasulullah. Dan sudah berjalan itu perkumpulan. Maka siapapun yang telah bergabung, itu pilihan Allah. Syukuri la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas sebuah karunia, sudah dijanjikan oleh Allah, Allah akan tambahkan karunia tersebut. Jika kita diberi oleh Allah tenaga, kemudian kita gunakan tenaga tersebut untuk baginda Nabi, dan kemudian kita merasa senang lalu bersyukur karena kita bisa menggunakan tenaga kita untuk Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan kekuatan lagi, lebih lagi setelah itu. Yang punya rizki, punya harta, lalu dia curahkan, dia berikan di jalan baginda Nabi. Kemudian setelah dia memberikan kok merasa senang karena aku bisa berkorban untuk Rasulullah, maka la azidanakum, Allah akan tambah rizki yang lebih banyak lagi. Maka jangan ragu dengan Allah. Belum lagi yang akan kita petik nanti. Belum lagi yang akan kita petik nanti. Di akhirat kita akan menjadi orang kaya. Bagaimana tidak kaya? Kita punya mesin kekayaan yang kita buat saat ini. Ini bukan sekedar ibadah. Kita bisa membuat kekayaan di akhirat dengan ibadah. Ibadah individu, mungkin kalau disebut hari ini ibadah manual. Sekarang zamannya digital. Manual itu gimana? Ibadah sholat. Berapa rakaat Anda bisa melakukan sholat dalam semalam?
15? 15. Kurangin deh. 11. Jangan deh 11. 7. Ya, itu rata-rata 7 rakaat. Oke, 5 rakaat. Quran berapa lembar yang Anda baca dalam sehari? 1 juz. 1 juz. Setengah. 1 lembar. Jangan 1 lembar, 1 kaca aja deh. Itu pun tidak semuanya bisa jawab. Baik. Akan tapi orang cerdas dengan kelemahannya membuat mesin pahala. Lihat, semua yang ikut andil di dalam mewujudkan pesantren ini, lihat. Setiap anak mengaji dalam setiap kesehari-hariannya. Anak yang melakukan sholat malam, semalam tahajud, berapa jam, berapa mereka bangun. Kami datang ke sini sudah agak terlambat. Jam 4 ya kita masuk sini. Jam berapa? Setengah. Sudah bangun sebelumnya. Jam 3.30 sudah bangun mereka. Mendoakan ibunda, ayahandanya. Beruntung yang punya anak di tempat semacam ini. Beruntung. Bukan saja orang tuanya yang beruntung dan anak beruntung. Siapapun yang ikut andil di dalam mewujudkan pesantren ini akan dapat pahala. Permasalahannya hanya karena kita masih hidup belum melihat pahala itu. Tadi disebutkan Pak Ustaz Haji Abdurrahim dan Abdurrahman dan Pak Dasrid. Sekarang tersenyum beliau. Semuanya pahala akan mengalir. Semoga panjang umur yang hidup ini. Semoga kita panjang umur. Tapi ingat, kelak Anda akan menemukan ini akan menjadi pahala mengalir. Maka sangat rugi yang tidak menyambungkan dengan program kemuliaan. Sambungkan dirian. Dan sudah sambung semuanya. Tinggal istiqomah. Al-Bahjah Duri, Al-Bahjah Muara Basung, Bengkalis ini. Kalau dilihat dohir mata itu Al-Bahjah yang dianak tirikan, kan begitu ya. Didatangi 6 tahun tidak didatangi, dianak tirikan, begitu ya. Padahal sebetulnya jangan dibilang dianak tirikan. Al-Bahjah yang dianggap kayaknya dia sudah bisa jalan, gak usah dituntun deh, gitu aja gitu. Jadi bukan dianak tirikan ya. Ternyata subhanallah. Karena pejuangnya semua karena Allah, insya Allah, nggak harus saya lihat. Ingat 6 tahun setengah, hampir 7 tahun saya masih sini. 7 tahun tetap berjalan. Sampai saya tidak kebayang seperti apa. Tak tahu subhanallah, dengan pagar yang rapat, dengan bangunan luar biasa. Itu kalau bukan bimbingan dari Allah dan pilihan dari Allah, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena apa? Di dalamnya insya Allah orang-orang ikhlas. Maka lanjutkan bikin saya kaget. Mungkin tahun depan kalau kami ke sini sudah ada bangunan di sebelahnya. Bangunan di sebelahnya. Dan uniknya lagi lihat, santri subhanallah, enak soleh-soleh semuanya, sayang. Tidak gampang ngundang santri. Kenapa bisa pada datang? Karena ikhlasnya yang berjuang. Santri pada datang. Gelombang pertama sebanyak ini. Membuat pondok tidak gampang, ngundang orang tidak gampang, wahai hamba Allah. Tapi kenyataannya Allah kirim anak-anak soleh. Allah kirim orang-orang yang menjadikan anak-anak menjadikan sebab. Orang tuanya beruntung. Tadi pagi kita cerita kepada anak-anak ini. Ada yang abahnya sudah meninggal? Ada? Yang abahnya sudah meninggal siapa? Ibunya sudah meninggal ada? Enggak ada? Masih hidup semua, semoga panjang umur. Panjang umur semuanya. Orang tuamu beruntung wahai anak soleh. Kalau di luar, aduh Masya Allah. Godaan di luar besar sayang. Godaan di luar. Anak yang baik pun diganggu sama yang lainnya. Suatu ketika mungkin ada wali santri yang mendengar suara ini. Suatu ketika ada tamu di pondok. Karena di pondok itu adzannya 2 kali. Yang beradzan pertama membangunkan orang agar bisa tahajudan. Seperti pada zaman Nabi kan begitu. Baru setelah itu adzan yang kedua adalah untuk sholat subuh. Rupanya sang para tamu ini di saat adzan pertama langsung turun. Karena tidak pernah dengar adzan itu 2 kali. Turun ke masjid, sudah banyak anak-anak. Nunggu qomat kok lama banget. Tiba-tiba ada adzan lagi. Loh tadi adzan apa? Oh Pak, tadi adzan untuk tahajud. Oh begitu. Jadi subuh belum, sekarang baru adzan subuh. Oh, ya. Sambil cerita dan dia nangis. Kok bisa anak kecil-kecil bangun sebelum subuh? Saya itu di rumah bangunin anak saya untuk sholat subuh. Hampir matahari terbit belum bangun kadang. Allah, di luar begitu. Tapi di dalam pondok, Masya Allah. Dia rindu ingin masukkan anaknya ke pondok. Maka para orang wali santri, orang tua ini beruntung punya anak semacam ini. Dan siapapun yang ikut merawat orang-orang ini adalah beruntung. Karena beliau anak-anak kita ini akan menjadikan kita kaya raya nanti di akhirat.
Dan baginda Nabi pernah menyebut anak-anak semacam ini. Idza ja'akum qaumun yatlubuna al-ilma, kata baginda Nabi. Kalau datang satu kaum yang datang kepadamu untuk akan menuntut ilmu, qulu marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah. Sambut mereka, marhaban, selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Hei anak-anakku, kalian harus sadar kalian wasiatnya Rasulullah. Maksudnya apa? Nabi Muhammad berpesan untuk kalian. Untuk kalian. Pesan kepada saya, kepada siapapun untuk memperhatikan kalian. Karena kalian adalah lahan pahala yang sangat besar. Nah, siapapun yang ikut ngurusi kalian bersama Rasulullah. Makanya yang tadi disebutkan pejuang-pejuang, Masya Allah luar biasa. Di antaranya sudah kembali. Sudah kembali nikmat hari ini. Kita semoga panjang umur dan semoga bisa mengundang. Ajak orang lain untuk berjuang di tempat ini. Luar biasa ini. Indah. Masuknya gelap gulita hutan belantara. Tidak ketemu-ketemu dari mana. Ataunya masuk ini, wah ada gerbang. Di dalamnya ada bangunan indah. Inilah taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ajak tetangga anak-anak. Senangkan anak-anak kita dengan kemuliaan. Saya tertarik, ada anak kecil pakai imamah. Abangnya santri sini. Oh gitu? Masya Allah. Yang tidak pakai imamah juga ke depan nanti. Dia pengen ketemu anak-anak soleh. Mana yang lain lagi? Sayang, mana yang kecil-kecil kesini sama Buya sini. Biar jatuh cinta. Ini. Mana yang kecil boleh pakai gamis hitam tadi? Yang dia di belakang rincah tadi. Sini sayang, ini. Duduk sini. Mana nanti? Sekarang duduk dulu yang manis. Ini. Jadi ustadz semuanya nanti. Mana yang lain? Ayo yang kecil-kecil. Oh. Ya. Mana lagi? Sini Salim Mobiyah, sayang. Salim Mobiyah sini. Masya Allah. Sini sayang. Yang kecil-kecil. Jangan ragu, senangkan anak-anak kecil dengan kemuliaan. Karena termasuk mendidik anak seperti ini, membawa mereka ke tempat-tempat baik. Duduk sayang. Kalau ada duduk bawah, nambah lagi. Sini sayang. Yang ganteng. Yang lincah ini. Sayang. Salim. Sayang. Masya Allah. Sudah pintar. Wah, hebat ini. Sialah. Duduk yang manis. Oke. Masya Allah. Sini sayang, kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Sini sayang, kecil. Oh, sini. Sini. Oke. Duduk sini sama Buya. Depan Buya sini sayang. Dekat sini. Ya. Oke. Nggak mau, oke. Dah. Yang bisa tenang, yang bebas. Mendidik anak itu dari usia dini. Senangkan mereka dengan sesuatu yang menyambungkan dirinya kepada baginda Nabi. Biarpun sesaat-saat pakai imamah, karena Nabi pakai imamah. Bawa ke majelis, gak ada masalah. Pakai kopiah, pakai, tidak masalah. Yang nggak pakai juga soleh, semuanya soleh. Hanya menyambungkan hati anak itu penting. Membiasakan anak kita kagum dengan sesuatu yang dianggap mulia itu penting. Karena itu akan tertanam, terpatri di hatinya. Sehingga menjadi mengidolakan sesuatu yang dianggap baik menurutnya. Dari pendidikan orang tuanya. Masya Allah. Sayang Mas Tali. Calon orang-orang sukses dunia akhirat. Amin. Ya lanjutkan ya. Semuanya tenang sayang ya. Para ustadz diam ya. Misalnya, ini Buya mau cerita lagi. Buya senang. Yang kecil-kecil maju ke sini. Ini calon penerus dakwah ini, pejuang-pejuang ini. Siapa yang masang imamah? Apa? Mana abahnya? Abahnya mana ini? Mamanya. Yang abahnya mana? Bapaknya mana bapaknya? Abangnya mana? Bapaknya mana? Angkat tangannya bapaknya. Udah angkat tangan aja sudah. Wah abangnya insyaallah. Udah ada angkat tangan cukup. Udah. Cukup. Masya Allah.
Terima kasih. Ini soleh. Sayang. Masya Allah. Syukron sayang, makasih. Pinter ya. Dilihat pondoknya, doain ya. Nanti kalau kamu sukses apa? Mungkin sukses jadi ustaz, sukses jadi orang yang banyak rezeki, sukses jadi jabatan, tapi orang ahli surga. Ya, syukur. Makanya untuk menjadi ahli surga, sering-seringlah berkumpul di taman surga, ngurusi taman surga, ngurusi pondok. Itu menyambung hati. Baik, Buya lanjutkan. 6 tahun yang lalu kami datang ke sini, air masih ada becek-becek begitu terus. Ya, tidak ada apa-apa ini. Hari demi hari berganti, minggu demi minggu sampai pandemi dan sebagainya. Minta Buya kapan datang, Buya datang. Pokoknya jadiin dulu deh. Jadiin dulu, alhamdulillah. Buya akan ke sana kalau sudah ada santri. Nah, gitu. Tadi ada berita ada santri ajib. Santri dari sana, mendaftar sana. Sebanyak berapa? 40 lebih. 40 lebih. Ini gelombang pertama awal-awal dan pendaftaran pertama. Iya sudah, Masya Allah sudah. Bismillah. Buya akan minta doa kepada ini orang-orang infak yang membantu ini. Ini tandanya orang ikhlas ini. Makanya siapapun orangnya, mungkin kami tidak tahu ABC-nya. Tapi doain kami bisa istiqomah. Ini adalah program kemuliaan ini. Inilah yang harus kita buat. Hal-hal semacam ini. Ini abadi. Ini terus mengalir. Anak belajar sholat di sini, bagaimana sih saat keluar dan digajar orang sholat? Pahalanya mengalir kepada kita. Maka orang cerdas itu seperti itu. Cerdas itu bagaimana kita berbuatnya tidak banyak-banyak amat, tapi pahalanya mengalir terus. Buya berharap betul bulan depan, tahun depan sudah ada bangunan sampai sana. Kemudian macam-macam lah pokoknya banyak deh harapan. Yang kaya kan Allah. Dan kekayaan Allah akan curahkan lewat siapa saja yang Allah pilih. Semoga ini dipilih oleh Allah untuk menjadi pejuang baginda Nabi di sini. Ini yang harus kita yakini bahasanya. Kalau Anda tiba-tiba tergerak hati Anda untuk berbuat baik di tempat yang seperti ini, kemudian kalau Anda benar-benar bisa berbuat baik, maka yakini Anda dipilih oleh Allah. Selagi Anda yakin kalau Anda dipilih oleh Allah, jaga ini status pilihan Allah. Jaga ini status dipilih oleh Allah untuk bisa berjuang. Orang itu nggak bisa sujud sekali kalau dipilih oleh Allah. Orang nggak bisa menyerah, mendermakan rizkinya 1.000 rupiah sekalipun kalau tidak dipilih oleh Allah. Nggak bisa. Sehingga semua hamba yang bisa melakukan kebaikan itu karena dipilih oleh Allah. Masya Allah. Kemudian bagi siapapun yang masih punya kesempatan untuk menghantarkan putra-putrinya ke tempat yang mulia, hantarkan. Hantarkan anak-anak Anda, putra-putri Anda ke tempat mulia semacam ini. Atau ada mungkin yang berkata, aduh terlambat, anakku sudah pada gede dan sebagainya. Sudah terlambat anak saya. Atau bahkan mungkin ada yang berkata, aduh Buya, anak saya bandel, susah diatur dan sebagainya. Yang ngatur Allah nanti. Ingat janji Allah dalam hadis melalui lisan baginda Nabi, Allah fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhihi. Allah akan nolong seorang hamba. Allah akan menolong seorang hamba yang bisa, yang menolong hamba yang lainnya. Jadi kalau kita menolong anaknya hamba Allah ngurusi kayak begini, yakin anak-anak kita akan dijaga oleh Allah. Nggak usah ragu deh. Apalagi katanya doa anak saya bandel dan sebagainya. Saya sudah nasihati nggak bisa, saya nasihati bantah, bangkang dan seterusnya. Langsung kepada Allah. Urusi anaknya hamba Allah, Allah akan urusi anak-anakmu. Ini sudah mentok kayaknya kita didik, sudah capek dia, kelepek-kelepek dah, gimana ini? Ini kan janji Allah, dan begitulah banyak dilakukan oleh para orang-orang soleh. Dia capek dengan anaknya, akan tapi dia tahu ada cara yang paling hebat, adalah kita ngurusi anaknya hamba Allah. Sayang, Soleh, mau main di sana lagi? Boleh, yuk. Boleh? Sayang, mau di sana lagi? Oke, mau main? Mau ceramah? Boleh? Anak ganteng. Soleh ya? Kalau di sini dengerin Bu ya sayang. Kalau enggak, boleh main di bawah. Ayo. Di bawah? Baik. Jadi seperti itu. Jadi Anda jangan
Jangan ragu di saat Anda bisa bergabung di tempat mulia semacam ini. Ajak orang sebanyak-banyaknya. Jadi kaidahnya begini loh ya. Makanya Al-Bahjah itu caranya itu cara ngajak. Ini tidak dikasih duit sama pesantren Al-Bahjah pusat, 1 rupiah pun tidak dikasih, nggak ada. Dalam kaidah kami itu kami mengajak kok. Sebab kalau kami ngajak di sini dapat pahala, saya dapat juga, ngeling juga pahalanya ke saya. Jadi kami ngajak di balik Pekanbaru, anak soleh yang penceramah di sini sayang. Main-main aja yuk di bawah. Anak ganteng soleh. Ya, kayaknya seneng di bawah, ke bawah. Seneng di bawah. Seneng di bawah. Ya. Yang tenang-tenang di sini. Yang ceramah, latihan ceramah enggak, jangan dimarahi enggak. Latihan ceramah tadi itu. Bukan. Oke, yang latihan ceramah di bawah. Oke. Mau ceramah atau dengar Buya sayang? Dengar Buya ya. Oke. Kalau ceramah di bawah nanti. Jangan dimarahin, kasih latihan ceramah. Baik, bismillah sayang ya. Ajak orang lain. Kaidah mengajak itu gimana? Kalau kita mengajak satu orang untuk berbuat baik, biarpun dia belum bisa berbuat baik, kita sudah dapat pahala. Ajib kan? Karena kita sudah mengajaknya. Kita ngajak kedua kali, dapat pahala yang kedua. Kita ngajak ketiga kali, dapat pahala yang ketiga. Kalau mereka ikut, dapat pahala lebih besar lagi. Jadi jangan ragu ngajak. Yang pertama, ngajak siapapun. Yang kedua, jangan meremehkan kebaikan siapapun, sekecil apapun. Karena bisa jadi dari ketulusan dari yang katanya kecil, bisa menjadi yang lain akan datang yang besar. Mungkin orang hanya tadi sampai babi, barang rongsok. Mungkin yang diberikan hanya kipas angin rusak. Kalau dijual harganya mungkin hanya 3.000 rupiah. Tapi itu ketulusan hati. Kita pengen ini yang bangun memang orang-orang tulus. Jangan meremehkan. Makanya kepada pejuang semuanya, jangan meremehkan pemberian para pejuang sekecil apapun. Karena sekecil apapun, itu artinya dia telah mendaftarkan untuk menjadi pejuangnya Rasulullah. Kita pengen banyak saudara. Semakin banyak saudara, semakin banyak kawan, semakin besar peluang kita untuk selamat. Semakin banyak saudara, semakin besar peluang kita untuk selamat. Kalau banyak saudara, peluang selamat. Ajak yang lainnya. Bahkan Anda jangan suudon. Ini yang lain lagi, yang ketiga. Di saat ingin mengajak seseorang, jangan prasangka buruk kepada siapapun. Lalu berkata, paling nggak ngasih dia. Oh, nggak boleh begitu. Kadang kita itu jelek banget. Insyaallah. Enggak Pak Haji. Pak Haji Tahir masuk. Bismillah. Nah, ini juga ini calon pejuang kecil juga nih, Sing. Pak Haji. Waalaikumsalam. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya marhaban. Ahlan. Masya Allah. Sayang. Jadi mengajak orang itu penting. Jangan prasangka buruk. Paling nggak mau dia. Wah, ini belum apa-apa sudah prasangka buruk. Atau paling nggak ngasih dia. Anda tidak minta. Bukan Anda minta duit Pak untuk pondok, enggak. Ayo berjuang di pondok. Bahkan kami tidak mengingin uangnya itu. Saya pengen hatinya dulu datang ke pondok kok. Kalau sudah hatinya datang ke pondok, semuanya akan datang nanti. Makanya Al-Bahjah bukan kerengek, nyebar selebaran bantuan, Bapak 1.000, 5.000, tidak begitu. Ayo berjuang ke pondok Al-Bahjah. Ayo berjuang, datang lihat dari dekat. Kalau sudah keambil hatinya, itu yang kami inginkan. Berarti hatinya nyambung dengan Allah dan Rasulnya. Peluang selamat besar orang-orang semacam itu. Siapapun dia dengan latar belakang apapun. Ada keinsyafan di dalam hatinya, ada kerinduan. Nyambung hati sampai suatu ketika. Yang menjadi masalah itu kesombongan. Pernah kami hadirkan sebuah kisah. Pada zaman dulu Nabi menceritakan tentang orang zaman dahulu. Dikisahkan tentang seorang majin Bani Israel. Ada seorang badung bandel jahat, jelek. Yang satu orang soleh baik. Orang soleh baik itu tempatnya ibadah di atas bukit. Kerjaannya hanya ibadah, sholat, puasa. Yang di bawah itu preman, badung, bandel. Kerjaannya minta uang sana sini, pokoknya maksiat.
Suatu ketika, sang kiai yang ada di atas bukit itu, sang orang soleh, kehabisan bekal, maka harus turun ke pasar. Harus belanja ke pasar untuk dibawa ke atas. Dan sang preman yang ada di bawah itu kok tiba-tiba hatinya nyambung, ingin dekat dengan orang baik. Hatinya pengen dekat sama orang baik. Naik ke atas bukit. Naik ke atas bukit. Dalam waktu yang bersamaan, sang kiai turun, sang preman naik. Berpapasan, bertemu di jalan setapak. Anda bayangin, di sebuah bukit jalan setapak. Kalau berpapasan, pasti tabrakan. Kalau nggak ada yang mengalah. Tiba-tiba di saat seperti itu, sang preman, sang badung tadi di saat melihat orang yang dicarinya ada di hadapan matanya, dia tidak bisa menguasai dirinya. Kagum, takut, dan bermacam-macam. Sampai ia terduduk di jalan setapak. Nggak bisa bertutur sepatah kata pun. Yang bisa ia lakukan hanya memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya, silakan Ustadz, monggo silakan lewat. Dengan mata kagum melihat. Dengan hatinya, bukan sekedar dengan matanya. Kagum, melihat dengan hormat. Sang ustadz pun di saat melihat sang preman mempersilahkannya, ia pun juga melangkah begitu saja. Tidak menyapa, tidak mengucapkan salam dan seterusnya. Bagaimana akhir kisah ini? Lihat. Disebutkan bahwa orang yang katanya badung dan bandel tersebut, biarpun katanya dia nggak baik, ternyata di hatinya ada orang mulia. Orang yang dianggap mulia, atau paling tidak husnudzon, orang baik, atau senang dengan kebaikan. Maka seketika itu Allah beri kemuliaan. Dari hati dulu. Begitu sebaliknya. Orang yang katanya ahli ibadah ternyata merendahkan orang lain. Jadi sang kiai tadi merasa dia adalah sudah ustadz. Merasa dia sudah ustadz, sudah kiai, ngelihat orang lain tuh, ngelihat orang jahat lalu merendahkan. Apaan tuh? Soalnya begitu. Ngapain ke sini? Tidak mengucapkan assalamualaikum kemana nak? Enggak. Langsung dilewati begitu saja. Apa Allah hukum? Allah hukum dicabut hidayah dari dia. Makanya nasihat kami untuk semuanya. Jangan remehkan siapapun dari hamba Allah. Kalau dia orang yang kelihatannya jahat dan sebagainya, bisa saja hatinya baik, tawarkan kebaikan. Dia badung, bandel dan segala macam, ayo berjuang. Bisa saja dia termasuk orang yang bakal lari kencang di dalam berjuang. Jangan rendahkan. Apalagi jika Anda sudah dalam wilayah mulia, Anda orang yang baik, jangan biasa merendahkan siapapun dari hamba Allah. Bahkan kita harus melihat dengan mata kasih sayang kepada mereka. Jadi yang berjuang di sini bukan saja orang ahli sujud, akan tapi mungkin orang yang banyak meninggalkan sholat. Tapi di saat mereka ngurusi orang sholat, akan dibawa oleh Allah kepada sholat pada suatu ketika nanti. Bawa dia. Bahkan suatu ketika ada orang yang malu, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, tapi dia satu kalau dimintai bantuan dia, bukan dimintai bantuan, kalau diajak berjuang dia mau. Dia malu. Tapi karena dia sering memberi, malunya mulai hilang, berkumpul jadi ahli sholat. Nah inilah maksud kami yang hadir ini akan kami jadikan timnya Rasulullah. Siap ya? Amin. Pertama, jika Anda mampu dengan diri Anda sendiri, berjuang di tempat ini. Berjuang dengan macam-macam cara. Ada yang berjuang dengan hartanya. Yang punya harta. Saya nggak punya harta, ilmu. Yang punya ilmu. Nggak punya ilmu, tenaga, bisa saja tawarkan apa yang bisa aku kerjakan di sini. Nggak punya tenaga, nggak mampu juga, ide-ide cemerlang. Terakhir apa? Aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jangan lupa yang terakhir, panjatan doa. Maka kami mohon setiap malam, setiap saat Anda berdoa, doakan tempat ini. Maka itu bagian daripada dakwah, bagian daripada berjuang. Siapa itu? Pak Kades, bismillah. Ahlan sahlan, monggo. Mari. Pak Kades dan perangkat-perangkat. Silakan. Salam. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah sehat. Masya Allah. Masya Allah. Berkah. Bismillah. Silakan. Sini. Masya Allah. Terima kasih. Jazakumullah.
Subhanallah. Terima kasih Pak Kades ini. Ini hasil warganya Pak Kades ini, orang-orang tulus, orang-orang ikhlas. Ini tidak kami lihat 6 tahun, bayangkan. Ini berjuang tanpa kami lihat. Biasanya kan, wah kalau tidak ada Buya ini biasanya para pejuang pada melempem, biasanya pada ngomong begitu. Tapi kalau ada orang ngomong gitu malah tak uji, nggak tak datangi lagi malahan. Rupanya di sini nggak pernah saya uji karena diem dong, nggak pernah ngomong begitu. Pokoknya yes, berjuang aja deh, berjuang sampai terwujud bangunan, masya Allah, bangunan bertingkat dengan masya Allah, kamar mandinya cakep, rumah gurunya, dapurnya juga masya Allah spesial. Kemudian tempat-tempat ini kerjaan orang-orang tulus, insya Allah. Kami lanjutkan, ajak orang. Mengajak orang itu penting makanya. Apakah orang itu bakal mau tidak mau bukan urusan Anda. Seperti baginda Nabi tugasnya mengajak kepada kebaikan. Yang ngasih hidayah Allah, bukan baginda Nabi. Nabi gak bisa memberikan hidayah. Anda ajak, Anda bisikkan. Mungkin Anda mungkin jualan di pasar sayur. Anda bisa koordinir ibu-ibu semuanya. Di sana ada pondok ibu. Bisa enggak kalau setiap pagi kita menyisihkan 1 ikat kangkung. Tak taunya 20 orang, 20 ikat. Anda telepon tim, Anda dijemput. Biarpun 1 ikat jangan meremehkan. Itu sebetulnya hatinya yang dikirim ke sini. Maka kami sampaikan tadi, jangan meremehkan kebaikan siapapun. Lu itu perlu juga. Masa urusan sayur? Lu sayur menuju surga lo ya. Jangan remehkan. Bahkan Anda omongkan di mana saja. Tujuan kami bukan urusan ini. Yang bangun ini Allah nanti. Tujuan kami adalah mengajak orang sebanyak-banyaknya. Mungkin ada orang panen kol. Ada kol di sini? Nggak ada kol. Apa ada di sini? Saya nggak tahu. Oh, sawit. Ada. Degan sawit nggak ada ya? Kalau kelapa kan muda degan. Sawit mudanya nggak ada degannya? Nggak ada. Jadi nggak bisa. Nggak ada degannya. Apa ya? Sudahlah yang lain dah. Pokoknya sudah. Setiap ada orang panen, ada bisikan. Suka atau tidak suka? Pak Haji, di sana ada pondok. Jika Pak Haji berkenan, Pak Haji sisihkan, nanti akan kami panggil orang untuk mengambilnya. Biarpun dia tidak ngasih, Anda dapat pahala. Tujuan kami adalah sebanyak-banyak. Biarpun seolah-olah nggak berguna, kayak tadi barang rongsok. Barang rongsok untuk apa sih? Pak Haji itu bekas mesin cucinya kayak rusak di situ, kirim aja ke pondok. Ah ya, kirim ke pondok. Nanti pondok akan ngurusi ada bagian untuk menjual barang-barang rongsok. Makanya sebetulnya kami itu kenapa banyak program-program barang rongsok. Dan sebenarnya program kami adalah mengambil hati mereka. Kalau udah pembangunan jalan aja, alhamdulillah jalan terus kok. Kami ingin mengambil hati sebanyak-banyaknya. Sampai suatu ketika kejadian ya di Cirebon. Bab rongsok. Orang tuh bayangkan di Cirebon nggak tahu Pondok Al-Bahjah. Padahal 1 gang loh ya. Memang kadang-kadang orang kalau jauh dari wilayah kebaikan tuh, biarpun di hadapan mata nggak kelihatan. Kalau belum punya hajat, sama aja misalnya kita itu kalau tidak lagi pengen makan soto, nggak akan tahu kalau ada warung soto di situ ya. Kalau baru nyari, ada di sini rupanya. Ini ceritanya ada tetangga agak jauh begitu. Nah, tetangganya itu yang biasa hadir pengajian itu ngomong, Bu, itu kok banyak barang-barang rusak di belakang. Berikan aja ke pondok biar bersih dan manfaat. Rupanya sang ibu tanya, Mas ambil aja ya nggak apa-apa, nggak ngerti yang ambil siapa, ambil aja biar bersih. Diambil dari tim pondok. Tim Ibabe infak barang bekas tadi diambil, dibersihkan. Rupanya senang bersih begitu. Ada lagi ditanya lagi, Bu, ya sudah ambil aja, suruh ambil. Tidak lama kemudian Mbak tanya, itu yang ambil itu biasanya di mana sih tempatnya? Oh di situ loh Bu, pondok itu loh. Baru setelah dia kerja lewat baru ketahuan, oh ada, oh di situ ada pondok ya. Baru pondok. Padahal setiap hari juga lewat. Tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian tiba-tiba manggil ini orang yang punya barang bekas tadi yang diambil tuh, manggil tangannya, Bu, saya itu ada pesan dari abah saya sebelum wafat. Nanti kalau jual apa itu kalau tidak salah, tolong sisihkan, dermakan uang, sisihkan hasil penjualan untuk ini. Dan kemudian saya baru jualan. Ajib. Tiba-tiba dari barang rongsok yang dia tidak kenal pondok, dia memberikan bantuan pesan dari ayahandanya dengan jumlah yang sangat besar. Bukan 1 juta, 2 juta, pokoknya jumlah yang sangat besar waktu itu. 5. Bayangkan, gara-gara rongsok ya. Bab rongsok akhirnya apa? Dia kenal pondok setelah itu. Yang penting kita terhormat, bukan merengek, enggak. Kita cukup masih tahu ibu, Anda lagi panen apa? Panen nanas, panen ini.
Kalau nanas ada sih kayaknya, sayur nanas ada. Sampaikan saja. Atau orang kaya raya, tidak apa-apa. Anda bekerja dengan orang pedagang, Anda punya toko besar, Anda sampaikan. Bu, kelihatannya belanjanya kok banyak banget nih. Oh ya, lagi rame. Alhamdulillah, semoga rezekinya ibu banyak. Ibu jangan lupa, kalau rezeki melimpah, di sana ada pondok pesantren. Anda sampaikan saja begitu. Di mana sih? Ini loh, apalagi sudah nyimpen kartu nama Anda. Datang ke sini, dia membantu, Anda dapat pahala. Pondok kita tuh pondok sebegitu kebersamaan. Kenapa pondok Al-Bahjah banyak di mana-mana? Bukan karena itu dibangun oleh pondok pusat, nggak ada. Ada di Pekanbaru, hamba Allah. Ada di sini, hamba Allah. Di Batam, hamba Allah. Justru kita ingin menggugah orang. Sehingga banyak di antara seperti ini, Pak Kepala Desanya. Ada dari aparatnya langsung turun semuanya, gerakkan semuanya. Ada kemudahan-kemudahan, bahkan kerja bakti dan sebagainya. Digerakkan. Itulah perkumpulan kemuliaan yang kami sampaikan. Ini saja. Kalau kami sampaikan bahasanya harus semakin kuat perkumpulan ini. Semakin banyak. Anda jangan ragu ibu-ibu. Jualan di pasar, jualan ini. Sampaikan pada pelanggan. Mungkin ada jualan roti. Orang sering belanja ini berarti kayaknya banyak duit dia. Jangan lupa. Ibu, sudah tahu enggak Pondok Al-Bahjah dari sini? Pondok Al-Bahjah, coba lihat di Al-Bahjah kan. Ibu pernah kenal YouTube enggak? Kena coba Al-Bahjah TV lihat. Pondoknya ada di sini. Tiba-tiba tak taunya ada orang nanti kaget Anda. Saya pengen bantuan 2 tingkat, 3 tingkat, boleh enggak di sini? Bisa saja begitu. Anda jangan ragu. Dan kami menemukan orang-orang aneh itu banyak seperti itu. Enggak kenal kita, bantu ada. Enggak kenal. Bukan karena pengen saya kenal, tidak. Karena dia sudah kenal Allah. Ini yang bantu di sini enggak kenal. Saya tidak kenal, satu persatunya enggak hafal. Tapi berjalan kan? Memang. Karena memang mereka berjuang bukan karena pengen dilihat orang yang namanya Buya Yahya. Bukan. Mereka berjuang karena Allah. Lihat buahnya. Ini saja yang bisa kami hadirkan insyaAllah. Terima kasih. Tadi malam sudah, tadi pagi di malam sebelum subuh kan masih malam ketemu dengan anak-anak. Masya Allah kami senang. Dan ini senang anak-anak kecil-kecil soleh-soleh ini. Yang lain pintar semuanya. Nah, yang lain sudah pengen dakwah ceramah itu keliling itu. Biarin, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting saya senang anak-anak kecil, saya suka. Saya tidak terganggu dengan anak kecil sama sekali. Tapi kalau ibunya yang ngomong saya terganggu betul. Kalau anak kecil tidak. Biasakan anak kecil hadir di majelis. Asik. Karena rohnya mendengar. Rohnya mendengar. Rohnya mendengar. Dan harus anak kita biasakan tempat yang mulia. Masya Allah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Setelah ini kami akan lanjutkan perjalanan ke Pekanbaru. Besok baru kita ke Cirebon. Senang, Pak Kades, Masya Allah. Makasih, Allah balas segala kebaikan, dukungannya. Oh iya, harus dong. Bisa. Ini makasih banyak semuanya. Ini luar biasa. Semuanya saya tidak bisa. Yang membalas Allah. Dan Rasul nanti berterima kasih. Makasih semuanya, jazakumullah. Doanya sekarang mau nanti? Sekarang? Nanti habis tanda tangan, nanti doa, Masya Allah. Terima kasih, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek di sini atau turun? Boleh turun, boleh tinggi naik. Di sini atau turun?